Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan aktivis kemanusiaan Gaza Wanda Hamidah. Assalamualaikum Mbak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wanda, alhamdulillah Anda sudah tiba di tanah air dalam kondisi yang sehat dan selamat. Kami ingin tahu bagaimana cerita perjuangan Anda selama 1 bulan lebih bersama Global Sumut Flotilla. Bisa dibilang dari awal kami tiba ke Tunisia sehingga ketika diputuskan untuk ditarik mundur, namun saya tetap bersikukuh untuk tidak mundur dari Global Sumut Flotilla. Perjuangan luar biasa karena kami menunggu berminggu-minggu di pelabuhan, bahkan kami tidur di pelabuhan, dan kalau teman-teman lihat ada ratusan partisipan yang tetap setia menunggu berminggu-minggu di pelabuhan berharap dibawa oleh kapal manapun yang ada di Gaza. Makanya evaluasi saya, satu, insya Allah nanti kalau ada flotilla lagi, Indonesia harus punya kapal sendiri dan harus punya kapten kapal sendiri karena kita adalah negeri pelaut, pasti kapalnya bagus-bagus dan pasti kaptennya jago-jago sehingga kita tidak perlu menggantungkan nasib kita kepada negara lain. Oke, Mbak Wanda, selama 1 bulan lebih berlayar tentu ada banyak sekali pengalaman, cerita yang Anda rasakan selama pelayaran ini. Kami ingin tahu seperti apa kondisi di lautan mengingat banyak sekali kapal yang dicegat oleh Zionis Israel. Bahkan sebelumnya juga ada beberapa relawan yang ditahan oleh Israel. Iya, luar biasa melihat saudara-saudara Muslim saya, lebih luar biasa ketika melihat saudara-saudara non-Muslim saya berebut untuk masuk dan naik kapal ke Gaza, terutama mereka yang dari UK atau dari Eropa ya, dari Irlandia, dari Spanyol, dari Italia yang berebut karena mereka adalah saudara-saudara dalam kemanusiaan yang juga jengah, yang juga gerah, yang juga muak melihat genosida yang terjadi, yang selama ini terjadi dan memakan waktu hampir dari 750 hari genosida dan 8 dekade sudah penjajahan Israel di tanah Palestina, dan banyak cerita yang tidak bisa saya kemukakan satu persatu dalam jangka waktu yang lagi singkat, tapi saya merasa saya punya banyak saudara yang tidak seiman tapi punya empati dan simpati yang lebih besar bahkan dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara Arab sendiri. Ya Mbak Wanda, misi ini tuh besar sekali. Tetapi saat ini seluruh aktivis terhenti dan pulang ke negaranya masing-masing. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, gini, ini adalah this is a long struggle dan harus dipahami bahwa sebetulnya yang harus menghadapi keganasan, kegilaan, kezaliman Israel adalah negara-negara, pemerintahan negara-negara yang punya senjata, yang punya rudal, yang punya tank, yang punya tentara. Menghadapi kebiadaban Zionis Israel dan Amerika seharusnya adalah 2 miliar penduduk ya, yang diwakili oleh ratusan tentara-tentara yang harusnya melucuti senjata Israel sehingga tidak bisa lagi membunuh, membabi buta negara Palestina. Actually, this is not our duty and this is not our job to stop the Israeli. Nggak mungkin kamu membandingkan rakyat sipil yang kemudian membawa obat-obatan ketika disandingkan dengan video di sini, IOF, IDF dan lain-lain gitu. It's almost impossible. Tapi ketika negara-negara, pemerintahan negara-negara yang punya army, yang punya senjata, justru tidak melakukan apa-apa, kami hanya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa we are the people, we are with Palestine. Kalau teman-teman lihat bahwa hampir seluruh negara di dunia rakyatnya turun ke jalan. Pemerintahnya tidak bergerak, tapi rakyat itu turun ke jalan
bahwa ini adalah sesuatu yang biadab dan harus dihentikan dan Israel harus dilucuti senjatanya. Jadi kalau ditanya, dan ini bukan aksi humanitarian aid, bantuan kemanusiaan yang pertama dilakukan dan gagal terus-menerus, tapi tidak ada jalan lain karena rakyat tidak lagi bisa hanya menonton bayi-bayi, anak kecil, perempuan, orang-orang nggak bersalah dibunuh, jurnalis, wartawan, dokter, anak-anak di penjara 1 juta penjara tanpa diadili. Ini udah suatu kezaliman dan ini adalah sebaik-baiknya melawan kezaliman, paling tidak dengan aksi memberikan bantuan kemanusiaan, membuka blokade Israel, dan kami tahu yang kami hadapi adalah tentara termutakhir dengan persenjataan, dengan uang genosida yang besar sekali, tapi kami nggak akan diam, karena diam sama saja dengan melakukan pembenaran terhadap genosida itu sendiri. Kalau kita diam, kita melakukan pembiaran, dan ketika kita melakukan pembiaran, somebody will do that to our country, to our kids, and to our family. Oke, Mbak Wanda, Anda mengatakan bahwa Anda berjanji akan kembali lagi ke Gaza untuk misi kemanusiaan ini. Salah satunya dengan menyediakan armada Indonesia sendiri. Bisa Anda jelaskan bagaimana misi ini yang akan Anda lakukan kemudian? Oke, baik. Ini bukan pertama kali saya mencoba membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza sebelumnya dan melakukan aksi non-violent movement untuk membuka blokade Israel. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, mungkin teman-teman ingat, saya dengan beberapa aktivis di Indonesia mencoba ke Kairo dan melakukan Global March to Gaza yang juga digagalkan oleh rezim fasis Mesir pada saat itu, dan terjadi bentrokan di checkpoint 1 kemudian checkpoint 2. Jadi ini adalah ikhtiar terbaik. Selain berdoa dan memberikan donasi, kita tidak boleh lagi hanya cuma bermain kata-kata, berdiskusi atau berdebat saja, tapi ini saatnya melakukan langkah yang konkret dan paling tidak turun dalam long march. Dan ketika ada pintu menuju Gaza dibuka, insya Allah saya akan selalu mendaftarkan diri untuk maju dan membuka Palestina dari blokade dan pengepungan ilegal Zionis Israel. Baik, Mbak Wanda Hamidah, terima kasih sudah berbincang. Saya berharap akan semakin banyak rakyat Indonesia yang bergerak, dan kemarin kalau memang cuma 2 orang saja, mungkin besok 2.000 orang, tahun depan kalau genosida masih terjadi mungkin bisa 2 juta orang. Baik Mbak Wanda, tentunya semoga niat-niat baik kita ini bisa mendapatkan jalan yang baik juga sehingga masyarakat dan keluarga kita yang ada di Gaza segera mendapatkan keadilan semestinya. Terima kasih Mbak Wanda Hamidah sudah bergabung bersama kamu di Kabar Petang. Selamat kembali beraktivitas.